Saya Aksa Kirana Halatu, ya, lahir bulan 9 tanggal 14/74. Saya lahir di perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh, tapi tepatnya masuk provinsi Aceh, namanya Kuala Simpang. Ketepatan almarhum orang tua saya itu Pertamina, ya. Jadi usia 7 tahun pindah ke Pangkalan Susu, dan akhirnya saya sekolah itu di Medan sama oma dan opa saya. Ya. Di usia 13 tahun saya itu entah kenapa seperti merindukan sebuah kebebasan gitu ya. Kebebasan, ya maklumlah namanya anak tinggal di kota Sumatera Utara gitu ya. Akhirnya umur 13 tahun itu saya keluar dari rumah, walaupun itu ditentang keras sama almarhum papa saya, sama ibu saya, bahwasannya Aksa, dunia luar itu hutan rimba. Kau akan menghadapi beragam cobaan dan diskriminasi, karena waktu itu adalah tahun-tahun 90-an ya, dari tahun 80-an ya. Jadi saya bilang, dengan usia 13 tahun saya akan hadapi itu. Akhirnya saya keluar tahun 888 saya di Pekanbaru, tahun 89 saya di Batam. Saya pikir singkat itu saja, itu perjalanan saya. Saya hanya membawa sebuah bekal keberanian. Ketika saya sampai di Batam, saya lebih banyak berkecimpung di dalam kegiatan sehari-hari saya itu sebagai biro jasa. Tepatnya itu Pelabuhan Batu Ampar. Yang mana di sana rutenya itu antara Malaysia dan Singapura dan Batam. Saya di sana jual tiket ya, atau juga membantu orang-orang untuk mempermudah mereka proses cepat. Dan hari demi hari di tahun itu ya, dengan anak usia 14 tahun saya sudah punya penghasilan antara 100.000, 200.000, 50.000, kadang 1 juta. Bayangkan itu tahun segitu ya, uang 10.000 aja besar ya. Jadi dari situlah saya menyadari sebagai anak yang haus akan sebuah keluarga, kasih sayang. Jadi siapapun yang datang, dulu Batam itu menjadi barometer dari seluruh Indonesia datang ke sana untuk mencoba mencari kehidupan. Jadi saya coba bantu dengan memberi makan, ya, memberikan uang, ya, untuk kebutuhan mereka. Jadi saya pikir saya hanya ingin membuat satu kebaikan agar ada sedikit pahala yang diberikan Tuhan kepada saya dari perbuatan saya yang kecil itu gitu. Sampai perjalanan waktu begitu banyaknya orang yang coba ingin banyak meminta pertolongan dari saya sampai ingin menyekolahkan anaknya, persoalan masalah keluarga. Saya bilang, "Bang, Kak, untuk persoalan yang lebih saya tidak bisa bantu, ya. Tapi kalau hanya untuk makan mungkin saya mampu." Dari situ saya berpikir, langkah apa yang membuat saya supaya keputusan apa yang bisa membuat saya itu masuk kemana untuk bisa membantu mereka gitu, dengan keinginan yang lebih tinggi seperti menyekolahkan anak dan lain-lain dan segala macam. Akhirnya saya ikut organisasi tempatan ya, namanya itu anak pelabuhan gitu ya. Kita punya iuran, punya apa, kita bantu kepada orang-orang begitu. Sampai saya juga ikut beberapa organisasi ya sebagai penggembira. Saya tahun 96 saya pulang ke Medan. Saya sempat menjadi anggota Kosguru, dan anggota Kosguru 96 itu saya dikarantina selama 1 bulan seperti diklat, namanya pelatihan pengkaderan ya. Lalu tahun 96 itu juga saya pulang kembali lagi ke Batam. 97 saya ikut PDI Perjuangan. Tetapi status saya di sana hanya penggembira, hore-hore, karena memang saya tidak mengerti tujuannya apa berpolitik. Saya hanya berpikir ingin berkumpul dan mencari saudara sebanyak mungkin untuk saya jadikan landasan ya, banyak teman, banyak abang-abangan. Tentunya saya juga banyak bisa memberikan bantuan kepada orang. Sampai akhirnya tahun 2001 saya keluar dari kegiatan PDI Perjuangan karena saya pikir saya di situ cuma penggembira ya, saya bukan pengurus, bukan apa. Akhirnya saya ikut partai PKPI, Partai Persatuan Keadilan Indonesia, yang dipimpin ketua umumnya Bapak almarhum Edi Sudrajat. Saya sempat foto sama beliau dan juga Pak Trisno ketika itu. Lalu
tak berapa lama saya keluar dari sana, pindah saya ke Partai Bhinneka Indonesia (PBI) bersama Abang dan Nurdin Purnomo. Lalu 2003 itu Partai PBI itu tidak lolos verifikasi. Akhirnya saya hijrah ke Partai Demokrat. Sebelum saya hijrah ke Partai Demokrat itu, saya sudah berkomunikasi kembali sama orang tua ya, karena saya sudah dewasa juga ketika itu. Jadi akhirnya waktu itu ibu saya mengatakan, Aksa, alangkah bagusnya kau pilih Partai Demokrat. Kenapa itu, Ma? Ya ada historinya. Historinya begini. Almarhum Bapak Sarwo Edi bersama kakek saya Binyamin Peter Halatu itu temanan. Secara pangkat memang opa saya rendah karena opa saya itu waktu itu peltu ya. Tetapi beliau ajudan dan akhirnya ditunjuk sebagai kepala persenjataan di kepolisian militer, polisi militer waktu itu. Dari dasar itulah saya berpikir karena almarhum Ibu Ani Yudhoyono itu anaknya Pak Sarwo Edi, ya, Pak SBY itu menantunya, dan juga muncul sebuah penglihatan yang dilihat rakyat Indonesia ketika itu Ibu Megawati menganggap Pak SBY itu seperti anak kecil dan dikacangi dan bla bla segala macam. Ya karena tahun itu ya 2003 itu adalah sebuah masa-masa orang berteriak tentang kebebasan, tentang reformasi. Semua diberi kesempatan untuk mengungkapkan dan berekspresi di partai politik. Akhirnya saya pikir ya sudah, saya masuk Partai Demokrat 2003 dan menjadi ketua ranting. Dari situ saya belum bisa melihat apa sebenarnya tujuan saya di partai itu. Tetapi saya tetap bertahan dengan keinginan saya. Partai ini saya jadikan untuk bagaimana saya bisa memberikan segala sesuatu kebaikan dan kebutuhan semampu yang saya bisa. Sampai akhirnya 2005 kongres pertama di Bali, saya berangkat ke Bali. Pulang dari Bali, di situ saya agak sedikit terbuka pikiran saya karena Pak SBY sudah presiden ya. Agak sedikit terbuka pikiran saya bahwasannya sebagai fungsionaris Partai Demokrat walaupun levelnya di kelurahan, saya punya peran untuk meminta kepada SKPD, maksud SKPD itu setiap dinas di kota saya Batam, untuk memberikan segala macam fasilitas yang memang diperuntukkan untuk rakyat seperti BSM di Dinas Pendidikan, bantuan sosial miskin, beasiswa dan lain-lain yang memprioritaskan anak-anak miskin. Begitu juga di Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan orang-orang susah yang memang tidak memiliki, waktu itu bukan BPJS ya, untuk dipermudah. Semua akses itu saya gunakan untuk memberikan pertolongan itu. Dan saya mencoba untuk membangun jaringan dengan membawa orang saya kaderkan agar saya pikir partai besar harus punya orang yang datang. Lalu orang datang itu bagaimana? Kamilah sebagai kader itu yang harus bisa menjelaskan kepada orang tersebut partai kami programnya apa, ya kan, Pak SBY itu seperti apa, ya, visi misi kami bagaimana. Ini yang harus kami jelaskan kepada masyarakat Indonesia di mana khusus berada, termasuk di kota saya Batam. Jadi dari semakin berjalannya waktu dari situ saya paham. Sampai saya hari ini mengatakan tujuan saya di partai, di politik hanya tetap satu tujuan. Saya hanya ingin berbuat baik kepada masyarakat walaupun itu tidak sempurna. Hanya itu. Lainnya saya tidak punya mau jadi eksekutif. Jangan ke legislatif aja saya tetap terpikirkan untuk itu. Termasuk jadi pimpinan partai. Jadi itulah mungkin cerita sedikit dari saya tentang perjalanan hidup saya. Aslinya saya ini anak jalanan. Saya hanya membawa keberanian dengan tamat SD ya. Tetapi ketika negara memberikan ruang kesempatan kepada seluruh anak Indonesia ya, dengan ada paket A, paket B, paket C, saya coba ikut di dalam proses itu. (2021) ya, Partai Demokrat itu sudah punya rencana untuk menuju ke 2024. Kira-kira siapa yang akan diberikan dukungan atau disandingkan dengan ketum kami AHY.
Jadi Partai Demokrat beranggapan, termasuk saya, ya saya memang kader daerah, tapi insya Allah saya tahu, saya punya akses, ya, saya punya komunikasi dengan teman-teman di DPP untuk memahami secara detail apa yang terjadi, gitu, apa yang menjadi keinginan. Jadi 2021 itu Partai Demokrat melihat sosok Bapak Anies Baswedan yang tidak terkontaminasi oleh sebuah kekuasaan di luar daripada rezim. Walaupun faktanya beliau mantan menteri, ya, mantan menteri pendidikan ketika itu, tetapi itu dulu, dan akhirnya muncullah hoak cerita yang terus berkembang seolah-olah Pak Anies itu tidak bisa diatur lah, melakukan kesalahan dan bla bla segala macam gitu. Jadi dari situlah, dari tahun 2000 dan 2001 itu, tahun 2020 dan 2021 itu, ya, Partai Demokrat termasuk saya, ya, berpikir untuk menuju 2024 hanya AHY dan Anies Baswedan yang bisa menjadi andalan untuk diusung bersama mitra kami, siapa soulmate kami? PKS. Karena PKS dan Demokrat lah dari 2014 sampai hari kemarin, ya, yang betul-betul menjadi oposisi. Nah, dari situ terjadi Kongres Loop yang dilakukan Bang Joni Allen Marbun, Pak Marzuki Ali dan almarhum Maksa Pacua, ya, dengan mendorong Bapak Jenderal Purnanirawan Maldoko untuk menjadi ketua umum. Saya pikir Pak Jenderal Purnanirawan itu bukan mau mengambil Demokrat, tetapi ingin merampas jabatan ketua umum saya. Karena ada sebagian rasa ketidaksenangan mungkin para elit, ya, ketika itu, ya, tetapi kami semua kader Partai Demokrat dari lapisan yang paling bawah, kami linear, kami tegak lurus bersama AHY. SBY bagi saya adalah orang tua, adalah simbol, adalah sesuatu yang harus saya jaga. Demokrat adalah roh yang bersemayam di diri saya. Jadi apapun kata Pak SBY, apapun kata ketum kami AHY, kami tegak lurus sebagai kader yang setia, loyalis, ya, loyalis sampai mati. Ya, jadi ketika ada kongres itu saya mendirikan ini forum tanpa berbadan hukum, ya, Prajurit Demokrat Nusantara. Tujuannya apa? Tujuannya Prajurit Demokrat Nusantara itu akan memulai perjalanan, ketika itu kita pikir dari Bali sampai ke Aceh balik ke Bali, dan sampai ke Papua. Mengatakan kepada Indonesia, khususnya rakyat, pertama, tidak ada dualisme. Ketua umum kami tetap Agus Harimurti Yudhoyono, yang didukung, ya kan, yang diprotek oleh seluruh elemen termasuk para pemilik suara, ketua DPC dan ketua DPD. Kedua, meminta doa kepada masyarakat Indonesia agar Bapak kami Susilo Bambang Yudhoyono sehat selalu, karena beliau sudah sepuh, ya. Nah, ketiga, mengenalkan program Partai Demokrat, ya, dan juga mengenalkan Anies Baswedan kepada masyarakat. Karena memang pada awalnya kami berharap itu, kalau Anies tidak presiden, Anies wakil presiden. Karena dua pasangan ini yang akan kami dorong, Anies dan AHY. Jadi dari perjalanan itu, ya, dari kejadian yang saya rasakan, sebuah gerakan tindakan yang saya anggap rezim begitu membuat sekat dan membatasi Partai Demokrat. Akhirnya saya yakin hanya bersama Anies kami bisa melawan rezim itu untuk 2024 nanti. Dari situlah saya mengatakan kepada Bung Fahri, saya suka kepada Anies. Ketika Partai Demokrat merasa keputusan Anies Baswedan yang mengambil Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden, saya pikir sebagai kader, ya, ada kekecewaan. Tetapi kekecewaan itu terlalu dibesar-besarkan, kekeliruan itu terlalu dibesar-besarkan, ya. Seharusnya ketua umum saya
Jangan terlalu cepat, begitu juga Bapak saya SBY, jangan terlalu cepat menyimpulkan tentang kejadian itu. Masa iya? Politik dinamis dan fleksibel, kata para elit. Kenapa kejadian yang kecil itu tidak difleksibelkan, tidak dinamiskan? Oh iya ya, Nasdem, Anies, kami sakit hati. Karena tidak ada koordinasi, ya, tidak ada penyampaian yang bagaimana untuk mengambil Muhaimin Iskandar sebagai wapres. Kami tersinggung, namun kami tetap berada di dalam koalisi itu. Karena ini adalah nawacita. Nawacita seluruh unsur lapisan Demokrat itu yang betul-betul menginginkan Anies yang membawa perubahan untuk Indonesia. Tetapi kenyataannya ketum saya terlalu mungkin beliau belum begitu matang mengenal politik. Saya percaya, saya bangga beliau smart, beliau energik, wibawa, ya, pintarnya itu luar biasa sekali. Tetapi kepintaran yang mungkin berada selama beliau di militer tidak bisa sama di dalam sebuah lingkaran politik. Di politik itu ya mesti pandai bermain peran, ya. Jadi itulah yang membuat saya kecewa atas kekeliruan itu. Saya selalu mengatakan di kegiatan medsos saya, saya Aksa Halatu, saya kader Partai Demokrat, saya mendukung Anies. Aku Demokrat, aku Anies. Jika ada misalnya yang mengatakan, kau siapa Aksa? Saya tanya, kau yang siapa? Jika Anda hanya pakai KTA, punya jabatan sebagai pengurus, lalu di dalam sebuah gerakan seremonial Anda menggunakan baju, ya, itu belum apa-apa sama saya. Kalau saya sampai mati, suatu hari nanti saya mati, saya akan disiksa sama malaikat. Ditanya pertanggungjawaban saya dengan logo ini. Jadi saya tidak akan pernah takut untuk mengatakan aku Demokrat, aku Anies. Karena dalam pikiran saya menginginkan perubahan untuk Indonesia. Saya merasakan bagaimana 9 tahun menjadi oposisi. Lalu tiba-tiba kejadian yang sebentar itu dibesarkan. 9 tahun Partai Demokrat dibatasi, dianggap seperti singa kelaparan, bicara sedikit, ya, untuk menyuarakan kepentingan rakyat, dianggap kepingin cari panggung dan cari daging. Bagaimana Pak Jenderal Muldoko yang notabene sebagai KSB, Kepala Staf Presiden, kita sangat tahu begitu dekatnya beliau di sana. Ya. Saya rasakan itu. Dan saya yakin ini bukan hanya saya. Seluruh kader Partai Demokrat itu tegak lurus kepada Pak SBY, kepada AHY. Sakit hati di dalam 9 tahun itu. Dan suara ini bukan hanya suara saya. Banyak kader Partai Demokrat akan rumput. Mau itu fungsionaris di tingkat DPC ataupun DPD. Yang hatinya mengatakan pilih Anies. Tetapi mungkin mereka punya alasan untuk tidak menggemborkan itu secara terbuka. Ya, saya pikir sah saja. Tetapi saya tidak bisa. Di sini saya bukan mencari panggung dalam persoalan saya mendukung Anies. Saya ingin melihat Indonesia itu lebih baik lagi. Saya ingin betul-betul rakyat itu merasakan sebuah kesejahteraan yang merata, hukum itu tinggi, tajam ke atas, tajam ke bawah. Seperti apa kata beliau? Jangan kekuasaan yang mengatur hukum, tapi hukum yang mengatur kekuasaan itu, agar tidak ada lagi tindakan-tindakan keculasan atau keangkuhan otoriter dari kekuasaan itu sendiri. Saya yakin ya masyarakat Indonesia hari ini terpanggil dengan sosok seorang Anies Rashid Baswedan itu bukan karena hal-hal yang diprakarsai para elit politik atau apapun dijanjikan. Saya yakin bukan itu, tetapi mereka melihat ada satu sosok yang betul-betul yang bisa membawa Indonesia itu akan keluar dari situasi hari ini. Saya bukan katakan pemerintahan Bapak Jokowi selama 10 tahun ini tidak baik. Baik, tetapi harus lebih diperbaiki lagi dan ada perubahan. Dan orang itu hanya Anies Baswedan yang bisa membuat perbaikan dan perubahan itu. Itu yang menjadi landasan alasan saya mendukung Anies Baswedan.
Ya saya pikir harapan saya yang tadi sudah saya jelaskan. Harapan saya adalah Anies Baswedan betul-betul kembali membuat fondasi hukum itu tegak lurus. Ya. Birokrasi, aparatur negara itu betul-betul berfungsi kepada seyogyanya. Ya, SOP dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak boleh berpolitik. Dan yang paling penting, infrastruktur perlu. Ya. Tetapi yang paling penting bagaimana meningkat dan mengangkat kesetaraan dan derajat dan kebahagiaan rakyat. Ya. Itu yang paling penting. Dan walaupun ini masih dalam pikiran saya, tetapi saya yakin Anies Baswedan bisa melakukan itu. Dan bila dia tidak bisa, saya minta kepada rakyat sebagai relawan, pendukung, dan pemilih Anies Baswedan untuk mengingatkan itu. Agar beliau tidak tergoda, tidak tersandra oleh kepentingan politik. Beliau lebih memikirkan rakyat. Walaupun partai politik punya peran untuk mengusung beliau di sana. Bapak Anies Rashid Baswedan itu adalah sosok yang dimimpikan oleh rakyat Indonesia setelah Soeharto. Saya tidak mau katakan harus bangkit terahnya Soeharto yang mungkin dianggap generasi sekarang sebagai diktator. Tetapi saya menginginkan, merindukan sebuah kenyamanan dan kedamaian di Republik ini.